Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 7 paket B. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 4 yang berkaitan dengan warisan budaya tradisi pada bahan alam, yaitu kayu. Unit 2, estetika kayu sebagai produk kreatif. Berikut pembahasannya. Unit 2, estetika kayu sebagai produk kreatif. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Tentu kalian sudah mengetahui seperti apa penerapan ragam hias pada bahan alam kayu. Fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, di mana saja bisa kalian temui dan motif apa saja yang biasa dipakai. Dari motif flora, fauna, figuratif, dan geometris. Kalian pun juga sudah mencoba menggambar ragam hias sendiri dengan memakai pensil. Sekarang yang perlu kalian pelajari lagi adalah teknik menerapkan ragam hias pada bahan kayu yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai benda hias maupun benda pakai. Media berkarya pada bahan kayu. Yang pertama, jenis dan sifat bahan kayu yang dipakai sebagai bahan berkarya. Kayu yang digunakan untuk media gambar atau lukis ataupun ukir, sebaiknya kayu yang memiliki tekstur rata agar dapat mudah dibuat sebagai media berkarya. Saat ini tidak jarang terdapat kayu yang memiliki permukaan datar dan halus, serta memiliki volume ringan. Contoh kayu semacam ini bisa kita beli dari tukang kayu, kayu bahan mebel, kayu bekas, kayu asahan sendiri, ataupun kayu yang sudah menjadi barang-barang jadi. Contohnya talenan kayu, dingklik atau tempat dudukan rendah digunakan untuk di dapur, centong kayu, dan masih banyak lagi. Prinsip yang paling penting adalah kayu memiliki permukaan datar dan tidak bertekstur terlalu kasar. Berikut adalah beberapa bahan kayu yang bisa digunakan sebagai referensi dalam membuat benda kerajinan. Bisa didapatkan di toko kayu, toko bangunan, atau dari limbah pengrajinan kayu dan limbah pembuatan mebel kayu. Yang pertama ada kayu jati yang memiliki karakter awet dan kuat, corak fisik alami, daya retak rendah, serat lurus atau berpadu. Tekstur yang agak kasar dipergunakan untuk semua kerajinan. Yang kedua ada kayu mahoni dengan karakter baru bisa dipanen setelah umur 30 tahun atau lebih untuk mebel, alat olahraga, alat musik, dan keperluan bangunan. Yang ketiga ada kayu sonokling yang memiliki karakter warna merah tua atau ungu, garis hitam gelap, sifat kembang susut besar, keretakan tinggi, tekstur halus, serat lurus, awet dan kuat, biasanya digunakan untuk perkakas ataupun ukiran. Media berkarya dari bahan kayu. Untuk jenis kayu yang selanjutnya ada kayu suren atau surian dengan karakteristik warna merah daging, sifat kembang susut besar, tingkat keretakan tinggi, tekstur keras dan agak halus. Serat lurus bergelombang, digunakan untuk semua kerajinan. Selanjutnya ada kayu sungkai dengan karakteristik warna putih kekuningan, daya retak yang tinggi, serat lurus bergelombang, tekstur kasar, biasanya digunakan untuk kayu bangunan, perkakas, seni ukir dan pahat, vinir mewah, kayu ornamentil. Selanjutnya ada kayu keriung, memiliki karakteristik yang pertama warna merah coklat, oranye cerah. Pengerjaan terbilang cukup sulit karena kembang susut kecil, daya retak rendah, serat lurus atau berpadu,
tekstur yang agak kasar. Biasanya digunakan untuk bahan bangunan, perkakas, dan kapal. Selanjutnya ada kayu durian yang memiliki karakteristik warna merah jambu atau coklat merah, pengerjaan mudah, kembang susut besar, daya retak rendah, serat lurus, tekstur kasar, tidak merata. Baik digunakan untuk kerajinan. Berikutnya ada kayu pulai dengan karakteristik warna putih kekuningan, pengerjaannya lebih mudah, kembang susut sedang, serat berpadu, tekstur agak kasar halus, baik untuk seni ukir, pahat, dan alat gambar. Selanjutnya ada kayu ramin dengan karakteristik warna kuning muda keputihan, pengerjaan mudah, mudah pecah, daya retak lebih tinggi. Kemudian kembang susut besar, serat berpadu, tekstur halus merata, biasanya digunakan sebagai mainan anak-anak atau perkakas. Pembahasan yang kedua, jenis dan bahan pewarna pada bahan kayu. Melukis ragam hias di atas bahan kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, seperti cat minyak atau minyak dan thinner sebagai pengencer, dan cat akrilik yaitu air sebagai pengencer. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Ada berbagai macam cat pewarna yang bisa digunakan, dari cat pewarna yang sudah jadi sampai dengan cat pewarna buatan sendiri. Sebaiknya memakai bahan pewarna yang tidak berbahaya bagi penggunanya serta ramah lingkungan. Yang pertama ada cat atau pewarna sudah jadi. Artinya cat pewarna yang sudah bisa langsung digunakan, dibuat dalam kemasan oleh produsen cat, lebih mudah, lebih praktis, dan tinggal langsung dipakai. Bila terlalu kental, tinggal menambahkan pengencernya sesuai anjuran pembuat produk. Ada yang menggunakan cairan thinner, bensin, minyak tanah, terpentin, atau air. Di kemasannya akan ada petunjuk penggunaan, bisa didapatkan di toko art material, toko cat, dan toko material. Yang kedua, cat pewarna buatan sendiri. Cat pewarna buatan sendiri yang paling banyak digunakan pada kayu adalah sirlak atau politur buatan sendiri. Bahannya sederhana, mudah dibuat, mudah didapatkan, serta pembuatan berbagai macam warna pun bisa diciptakan. Dengan mencampurkan cairan spiritus dan emping sirlak secukupnya, serta jika menginginkan warna tertentu, ada pewarna khusus terpisah atau oker yang bisa didapat di toko-toko besi. Selanjutnya, teknik pengecatan atau pewarnaan bisa menggunakan semprotan angin, bisa juga menggunakan kuas secara manual. Cara pengecatan. Proses dan tahapan pengecatan yang baik dan benar tidak sembarangan karena ada tekniknya, serta cuaca yang mendukung perlu diperhatikan. Artinya pengecatan tidak dalam keadaan suhu lembab atau hujan dan harus dalam keadaan hangat atau cuaca panas tapi tidak kena sinar matahari langsung. Berikut beberapa proses dan tahapannya. Yang pertama, menambal bagian yang tidak rata atau berlubang dengan cara didempul, khusus untuk kayu. Amplas bagian permukaan yang kasar dan tidak halus. Cat dasar bila diperlukan. Amplas kembali dengan amplas halus. Cat utama sesuai keinginan. Amplas kembali dengan amplas yang sangat halus jika diperlukan. Ulangi kembali cat pokok atau utama sampai beberapa kali sampai hasil pengecatan sesuai harapan dan keinginan. Cat pelindung jika diperlukan. Umumnya menggunakan cat transparan atau vernis. Hal ini untuk menjaga agar cat bisa awet dan tahan lama serta terlindung dari benturan keras benda lain. Teknik berkaya pada bahan kayu.
ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis, atau gabungan keduanya pada bahan 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang pertama, teknik mengukir ragam hias di bahan kayu. Mengukir adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Alat utama untuk mengukir adalah pahat yang terdiri atas berbagai ukuran dan pemukul dari kayu. Berikut telah ditampilkan gambar macam-macam alat ukir kayu. Yang pertama ada pahat lengkung atau penguku. Yang kedua ada pahat lurus atau penyilat. Yang ketiga ada pahat V atau biasanya digunakan untuk coret atau sisir. Selanjutnya ada pahat kol. Yang kelima ada pahat pangot. Dan yang terakhir ada palu atau ganden untuk memukul pahat di atas kayu. Ada 4 jenis pahat yang biasa dipakai, yaitu yang pertama pahat penguku. Bentuknya lengkung seperti kuku manusia. Gunanya mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawer. Yang kedua ada pahat lurus atau pahat penyilat. Bentuknya lurus. Gunanya mengerjakan bagian yang lurus, rata, membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Yang ketiga pahat kaul atau pahat lengkung setengah bulatan. Bentuknya melengkung belahan setengah bulatan. Gunanya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Yang keempat, pahat pangot atau pahat miring. Bentuknya mata pahat pengot berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah. Gunanya membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Mengukir ragam hias dilakukan dengan cara permukaan kayu dipahat dan dibentuk seperti relief. Bentuk kayu ada yang berupa batang dan ada juga yang berbentuk papan. Ada kayu yang memiliki serat halus dan kasar. Mengukir kayu harus memperhatikan alur seratnya. Sebelum kayu diukir, terlebih dahulu harus dibuatkan gambar ragam hiasnya. Alat-alat yang digunakan untuk mengukir kayu antara lain, yang pertama mata pahat. Penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Yang kedua, alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan. Mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada yang juga menggunakan palu besi dan batu. Membuat torehan pada kayu dengan menggunakan ragam hias tertentu merupakan aktivitas dalam mengukir. Sebelum mengukir, sebaiknya kita harus mengenal terlebih dahulu prosedur kerjanya. Kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Yang kedua, memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Yang ketiga, membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. Yang keempat, proses mencongkel bagian dasar di luar motif. Yang kelima, proses membentuk pahatan atau ukiran pada kayu sesuai sketsa gambar yang telah dibuat. Yang keenam, menghaluskan bagian-bagian ukiran dengan menggunakan amplas agar permukaan ukiran lebih halus. Selanjutnya, memberikan sentuhan akhir pada hasil ukiran. Sentuhan akhir yang biasa digunakan pada hasil ukiran adalah menutup hasil ukiran menggunakan silak agar serat kayu hasil ukiran tetap tampak. Yang kedua, teknik menggambar atau melukis ragam hias di bahan kayu. Teknik menggambar dibuat setelah benda atau barang seni terbentuk. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Berikut adalah contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menyiapkan bahan dan alat melukis.
antara lain cat akrilik atau cat tembok, kuas, dan palet. Yang kedua, menyiapkan bahan kayu atau papan kayu. Yang ketiga, membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Yang keempat, memindahkan gambar rancangan tersebut pada permukaan bahan kayu. Yang kelima, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Dan yang keenam, memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Produk-produk kreatif dari bahan kayu. Di era industri kreatif ini, inovasi desain harus benar-benar diperhatikan. Mempunyai nilai keunikan dan kebaruan atau mengamati tren kekinian, tetap dengan berusaha melekatkan ciri seni budaya daerah setempat. Berikut ini beberapa contoh produk kreatif dari berbagai macam bahan kayu. Yang pertama ada teknik lukis quotes atau kata pesan pada olahan limbah kayu. Berikut ini ada beberapa contoh produk kreatif dari berbagai macam bahan kayu. Berikutnya ada teknik lukis pada bahan kayu. Yang pertama ada pengaplikasian lukis pada bahan kayu untuk centong nasi, kemudian ada juga untuk sendal jepit. Di bawahnya ada lagi untuk tempat keranjang, dan yang terakhir juga ada untuk digunakan sebagai sendal jepit. Berikutnya ada produk-produk kreatif dari bahan kayu yang biasanya diaplikasikan pada dinding atau seni rupa dua dimensi maupun seni rupa terapan. Selanjutnya ada beberapa contoh lagi produk kreatif dari berbagai macam bahan kayu, yaitu teknik lukis dan ukir pada bahan kayu. Yang pertama, setelah mengukir kayu, kemudian dilukis kayunya menyerupai bentuk yang diinginkan. Seperti yang telah ditampilkan pada gambar adalah contoh dari ukiran atau pahatan bebek. Dan yang kedua ada gelang, setelah diukir kemudian dilukis. Demikian pembahasan mengenai modul 4 unit 2. Kami dari PKBM Ganesena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.